Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat semua, ya kita mau bahas hari ini tentang soal SIMAK UI. Ya, ini saya ngambil dari soal SIMAK UI tahun 2019. Ya, saya download dari salah satu situs yang udah menyediakan. Ya, oke. Dan ini soalnya ya. Nomor 28 ya, mungkin di beda kode, beda nomor ya. Yang tepat tentang DNA mitokondria adalah oke, akan kita bahas. Apa sih DNA mitokondria? Berarti kalau ngomongin DNA mitokondria, berarti DNA mitokondria ini berbeda dong dengan DNA dari nukleus. Oke, kita lihat. Yuk. Nah, ini dia teman-teman, ini yang disebut dengan DNA mitokondria ya. DNA mitokondria ini DNA yang hanya didapatkan dari ibu gitu. Karena kan kalau kita ingat ya waktu terbentuk zigot ya kan, sperma itu ketemu dengan ovum. Di mana sperma ketemu dengan ovum itu apa sih namanya? Kepala sperma itu masuk ya kan. Kepala sperma itu masuk ke dalam ovum dan ekor serta lehernya lepas semua. Akibatnya tidak ada mitokondria yang masuk ke dalam ovum. Nah, oleh karena itu akibatnya adalah mitokondria yang berasal dari tubuh kita tuh adalah mitokondria yang berasal dari ibu saja atau sifatnya maternal. Kalau dari bapak namanya paternal. Berarti mitokondria yang ada di DNA mitokondria yang ada di ovum atau di zigot itu berasal dari ibu saja. Nah, gitu kira-kira. Ini dia teman-teman gambarannya. Jadi yang disebut dengan DNA mitokondria itu dia sama ya, DNA yang namanya DNA itu pasti double helix dan dia lingkaran ya seperti plasmid gitu ya, sirkuler seperti plasmid di mana isinya itu tidak sepanjang dari DNA nukleus ya. Di sini teman-teman bisa lihat ada gen yang mengkode tRNA, ada 22 gen yang mengkode tRNA dan ada 13 daerah yang mengkode protein gitu. Nah, ini kira-kira gambarannya. Salah satunya adalah yang mengkode ini ya, ada NADH dehidrogenase subunit ya kan, ada juga 16S rRNA ya kan, ada sitokrom B, itu semua ada di kode di sini. Gitu. Salah satunya mungkin bisa teman-teman lihat di sini, ini berhubungan dengan proses respirasi ya. Nah, sebagian berhubungan dengan proses respirasi. Nah, ini yang disebut dengan DNA mitokondria. Berbeda dengan DNA nukleus yang lebih panjang. Oke, kita lihat perbedaannya antara DNA nukleus dengan DNA mitokondria. Ya. Nah, ini dia teman-teman. Yang pertama dari size-nya, dari ukurannya udah beda ya size-nya. Untuk nuklear genom untuk DNA yang ada di nukleus itu 3 miliar ya, 3 miliar base pair. BP itu base pair ya. Pasangan basa ya kan, ada A dengan T, ATG dengan C ya kan, C dengan GT dengan A. Intinya gitu, ATGC. Nah, itu pasangannya ada sekitar 3 miliar. Kebayang tuh panjangnya seperti apa ya. Jadi untuk yang DNA mitokondria itu cuma 16.000 base pair. Jadi jauh banget bedanya. Itu 0,0000. Nah, pokoknya beda banget. 3 miliar berbanding 16.000 pasangan basa. Jadi jauh ya. Oke. Dan untuk DNA nukleus ini dia sifatnya dia diploid ya. Karena adalah hasil penggabungan dari sperma dan ovum berarti ya. Kalau DNA yang di nukleus tuh kayak gitu. Tapi kalau untuk DNA mitokondria ya kan, apa namanya? Ini di sini poliploid ya, bisa poliploid dan beberapa sih biasanya haploid gitu. Biasanya sih haploid, tapi ini nggak tahu nih. eh tapi kalau ngomongin untuk yang DNA mitokondria udah jelas haploid ya. Kenapa? Karena berasal dari ibu aja, nih seharusnya haploid gitu. Ini mungkin bisa diralat ya. Seharusnya haploid ya. Yang ketiga, gennya kalau untuk yang DNA nukleus itu 20.000 sampai 30.000 gen. Untuk yang mitokondria tuh gennya 37 aja. Terus berikutnya gen density kepadatannya 1 dari 40.000. Jadi ada dari 40.000 pasangan basa, gennya cuma satu gitu. Tapi kalau yang untuk yang mitokondria, DNA mitokondria itu gennya dari 450 pasangan basa itu biasanya gennya tuh cuma satu. Nah, intron hanya ada di DNA nukleus. Untuk DNA mitokondria itu tidak ada intronnya, hanya ada ekson. Mungkin teman-teman masih ingat di proses pembahasan tentang sintesis protein ada istilah intron dan ada istilah ekson, ya kan? Ekson itu dari kata ekspresi yang akan di ekson itu bagian DNA yang akan di bagian DNA yang akan diterjemahkan menjadi protein. Tapi kalau intron itu enggak gitu. Jadi pada DNA mitokondria tuh semuanya ekson, nggak ada intronnya.
Ya, kalau nggak salah intron itu dari kata intercept ya, menyisip ya. Bagian yang akan dibuang ketika akan dibentuk menjadi protein, ketika akan ditranslasi menjadi protein. Jadi DNA mitokondria itu nggak ada intronnya. Terus ini ya yang berikutnya persentase coding yang ada di DNA. Jadi yang akan dia akan ditranskripsi dan akan ditranslasi. Kalau di DNA nukleus itu sekitar 3%, tapi kalau di DNA mitokondria hampir semuanya itu akan diterjemahkan. Hampir semuanya itu disebut dengan DNA coding gitu ya. Dan seterusnya teman-teman. Nah, kira-kira itu deh penjelasan simpelnya. Yang pasti dari sini kita udah bisa membayangkan. Kayaknya udah ketahuan langsung jawabannya gitu. Oke, kita cek lagi ya. Ya, kepanjangan bahasnya ini udah sampai hampir 6 menit untuk bahas satu soal ya. Gampang kok soalnya teman-teman. Jadi yang pasti yang benar tentang DNA mitokondria adalah yang pasti nomor 4 benar ya. Karena dia sifatnya dia itu maternal, diwarisin dari ibu ya. Yang pertama salah ya. RNA memiliki struktur duplex ya kan. Duplex melingkar dari RNA ribonucleic acid. Salah ya, karena dia harusnya DNA. Kalau satu salah otomatis 3 juga salah ya. Gitu ya. Karena nomor 3 hanya mengkode semua enzim yang diproduksi mitokondria. Salah. Tadi kan teman-teman udah lihat macam-macam tuh. Dia bukan hanya mengkode yang dari mitokondria gitu. Jadi 1 3 salah. Nah, 4 pasti benar. Tinggal nomor 2-nya nih. Menyumbangkan 25% dari total DNA manusia. Ini juga salah ya. Karena tadi kalau lihat dari perbandingannya jauh banget 0,000. Jadi kayaknya hampir nggak mungkin gitu ya. Jadi jawabannya 4 saja. Ya, jawabannya berarti D ya. Oke. Ya, silakan simak di soal-soal yang berikutnya. Kalau ada masukan atau ada yang nggak kurang sepakat, silakan kita diskusikan. Yuk, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.